Laisa kamitslihi syai', dia Allah tidak seperti segala sesuatu. Jadi kalau Allah itu tidak seperti segala sesuatu, ya. Kalau dia tidak seperti segala sesuatu, maka lebih-lebih lagi dia tidak seperti segala sesuatu. Seperti segala sesuatu saja tidak, apalagi seperti segala sesuatu. Paham nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila asyrafin nabiyyina Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal awliya'is salihin wal ulama'il 'amilin wal malaikatil muqarrabin wal mujahidin fi sabili rabbil alamin wa ila al-musannifin al-mukhlisin wa nakhussu khususan ila sultanil awliya' الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة النكشبندية وسلسلة رجال الطريقة العربية وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ عبد الوهاب حسب الله والشيخ بصري شنصوري والشيخ عبد العزيز مشوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا ونخص خصوصا إلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سل ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni ala al-iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Ini adalah pertemuan ke-29 dari kajian kitab Matan Jauharah At-Tauhid karangan seorang ulama Mesir yang bernama Syekh Ibrahim Al-Laqani. Kita masih dalam pembahasan tentang bait nazam ke-39. Dalam bait nazam ke-39 ini ditegaskan oleh pengarang kitab bahwa asma Allah itu tauqifiyah. Artinya kita tidak boleh sembarangan memberikan nama, begitu juga sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali nama atau sifat yang dinas di dalam Al-Quran atau hadis atau berdasarkan ijma' kesepakatan para ulama. Nah, terkait dengan bahwa asma Allah serta sifat-sifat Allah itu tauqifiyah, harus berdasarkan Al-Quran, hadis dan ijma' para ulama atau ijma' para ulama, maka penting dalam pertemuan ini untuk kita singgung mengenai sebuah perkataan yang disebut-sebut oleh sebagian kalangan sebagai hadis, yaitu
apa yang dinisbatkan, disandarkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, kuntu kanzan makhfiyan fa aradtu atau fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtu khalqan fa 'arraftuhum bi fa 'arafuni. Hadis ini baik secara matan, baik secara redaksinya, redaksi matanya ataupun secara sanadnya, ini muskilah, ya, iskal, bermasalah, baik secara matan maupun secara sanad. Apa yang dinisbatkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang disebut sebagai hadis yang kami baca tadi, ini secara matan maupun secara sanad. Matan itu artinya redaksi atau lafadz hadisnya bermasalah, dan secara sanad siapa perawinya, kemudian apakah antara satu perawi dengan perawi berikutnya ini bersambung apa tidak, secara sanad, mata rantai sanadnya ini juga bermasalah. Secara matan, secara redaksi, ya, hadis ini bermasalah. Bisa dilihat dari dua hal. Yang pertama adalah makna al-kanz. Al-kanz itu secara makna artinya adalah ismun lil mal alladhi yaknizuhu, atau al-malul madfun, harta benda yang disimpan oleh seseorang, atau harta benda yang terpendam. Kalau dalam bahasa kita sekarang harta karun. Nah, jadi ini tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengartikan al-kanz dengan arti harta karun atau harta terpendam atau harta yang disimpan? Ya, para ahli bahasa, Al-Khalil, Al-Azhari, Al-Jauhari, Ibnu Sidah, ya, bukan Ibnu Sayyidih, ya, Ibnu Sidah seorang ahli bahasa, Ibnu Al-Athir, Al-Mutarrizi, Al-Fayyumi, Al-Hafidh Az-Zabidi, dan lain sebagainya. Jadi secara redaksi, perkataan yang dinisbatkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi apa? Kuntu kanzan makhfiyan. Ini disebut-sebut sebagai hadis yang disabdakan oleh baginda Nabi, kemudian ini juga dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hadis qudsi. Kata mereka, Rasulullah bersabda, Allah taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, aku, kata Allah, ini bermasalah ini, ya, tidak boleh diyakini. Kata Allah taala di dalam perkataan yang disebut-sebut sebagian kalangan sebagai hadis qudsi itu, aku adalah kanzan, aku adalah harta yang terpendam, makhfiyan, yang tersembunyi. Fa'aradtu an u'raf, maka aku ingin supaya diketahui. Fa khalaqtu khalqan, lalu aku menciptakan makhluk. Fa'arraftuhum bi, lalu aku mengenalkan zatku kepada mereka, mengenalkan aku kepada mereka. Fa'arafuni, maka makhluk-makhlukku mengetahui aku. Jadi seperti yang tadi sudah kami sampaikan, secara redaksi matan, secara redaksi hadis ini bermasalah bisa dilihat dari dua hal. Yang pertama adalah dari segi makna kanz. Kanz itu artinya adalah harta yang terpendam, harta yang tersimpan, ya. Harta yang tersimpan. Jadi ini tidak layak. Tidak layak Allah itu disebut sebagai harta yang terpendam atau harta yang tersimpan. Ya, meskipun sebagian dari mereka menyatakan bahwa ini adalah dalam arti kiasan. Kemudian yang kedua, sebagaimana sudah kami jelaskan di dalam bait Nadham 39 pada pertemuan sebelumnya, bahwa asma Allah itu tauqifiyah. Nama bagi Allah Subhanahu wa taala ini menurut pendapat yang mu'tamad, mazhab mu'tamad, pendapat yang kuat, pendapat yang mestinya kita pedomani, asma Allah itu tauqifiyah. Tidak boleh memberikan nama bagi Allah kecuali nama
yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran atau disebutkan oleh baginda Rasulullah di dalam hadis atau berdasarkan ijma' para ulama. Jadi secara matan bermasalah bisa dilihat dari dua hal tadi. Pertama adalah makna kanz, yang kedua bahwa asma Allah itu apa? Tauqifiyah. Tidak boleh memberikan nama sembarangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari segi kemudian ini kata makhfiyan tersembunyi, berarti kan ada yang menyembunyikan. Ini secara bahasa ya, secara redaksi bahasa. Makhfiyan, aku adalah kanz, kata Allah ya, di dalam hadis yang di dalam perkataan yang disebut sebagai hadis itu apa? Kuntu kanzan makhfiyan, aku adalah harta yang tersembunyi. Kalau tersembunyi berarti kan ada yang menyembunyikannya, karena makhfi itu adalah isim maf'ul ya. Makhfi itu adalah isim maf'ul, berarti ada pihak lain yang menyembunyikannya, dan ini tentu adalah tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, dari sisi sanad, ini bukan hadis sahih, bukan hadis hasan, bukan hadis yang dhaif sekalipun tidak, dan tidak ada sanadnya sama sekali. Sebagaimana hal itu, jadi kalau tidak sahih, tidak hasan, tidak dhaif, berarti hadis ini adalah apa? Maudhu'. Berarti perkataan ini bukanlah hadis, atau disebut dengan istilah hadis maudhu', hadis palsu. Siapa yang mengatakan seperti itu? Al-Hafidh Az-Zarkashi, Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Asqalani, As-Suyuti, Mulla Ali Al-Qari, Al-Ajluni, Muhammad Al-Hud, Al-Fitni, Abul Mahasin Al-Qawuqji, kemudian juga Al-Amir Al-Kabir. As-Sakhawi di dalam kitab Al-Maqasid Al-Hasanah, As-Sakhawi salah seorang ulama hadis kenamaan, di dalam kitab Al-Maqasid Al-Hasanah beliau mengatakan apa? Laisa min kalamin nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan itu bukanlah termasuk dawuh atau sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yu'rafu lahu sanadun sahihun wala dhaif. Dan tidak diketahui sanad hadis ini baik sahih maupun dhaif. Artinya apa? Maudhu', ya. Artinya hadis ini adalah hadis yang maudhu' atau hadis palsu. Baik, kita lanjutkan bait nazam ke-40. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi amdadihi wa afadha 'alaina min barakatihi. Amin. Wa kullu nassin awhama at-tashbiha awwilhu aw fawwid wa rum tanziha. Wa kullu nassin awhama at-tashbiha awwilhu aw fawwid wa rum tanziha. Wa kullu nassin, dan setiap nas hadis Quran ya, Quran hadis auhamat tashbiha, yang zahirnya, yang secara lahiriah auhama itu ya, memberikan persangkaan, at-tashbiha bahwa Allah sama dengan makhluknya, memberikan persangkaan, penyerupaan Allah terhadap makhluknya, memberikan persangkaan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala secara lahiriah memberikan persangkaan bahwa Allah menempati suatu arah, menempati suatu tempat, memberikan persangkaan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah jisim atau benda yang memiliki anggota badan, atau memberikan persangkaan bahwa Allah ta'ala bergerak atau diam, atau memiliki rupa, memiliki gambar, memiliki bentuk, memiliki infial, luapan emosi, atau bersambung dengan sesuatu atau terpisah dengan sesuatu, dan sifat-sifat makhluk yang lain, maka awilhu, takwillah, lakukanlah takwil terhadapnya ya, tidak boleh dipahami secara zahir,
tidak boleh diambil zahirnya, tidak boleh dipahami secara apa adanya, tidak boleh dipahami secara lahiriah atau secara zahir. Awilhu, lakukanlah takwil terhadapnya. Ya, memalingkan nas dari makna zahirnya itu namanya takwil. Nanti akan kita terangkan. Palingkanlah nas itu, baik nas Al-Quran maupun nas hadis, dari makna zahirnya. Au fawwid, atau serahkan maknanya kepada Allah. Lakukanlah tafwid, ya. Jangan tentukan maknanya, tetapi serahkanlah maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Warum tanziha, warum, dan carilah atau yakinilah ketika membaca nas itu tanziha, kemahasucian Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang tidak layak baginya, dari sifat-sifat yang tidak layak baginya. Wa kullu nassin awhamat tashbiha awilhu aw fawwid warum tanziha. Jadi sebagaimana Allah tegaskan sendiri di dalam Al-Quran bahwa di dalam ayat-ayat Al-Quran, begitu juga di dalam hadis, ada yang disebut dengan ayat-ayat muhkamat. Apa? Ayat-ayat muhkamat. Dan ada yang disebut sebagai ayat-ayat mutasyabihat. Ada ayat muhkamat dan ada ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat adalah ayat yang sudah jelas maknanya. Ayat yang tidak memiliki kemungkinan arti lain kecuali satu arti yang sudah jelas. Seperti ayat laisa kamitslihi syai'. Dia Allah, kalau diartikan secara bahasa, secara letterlock, artinya apa? Dia Allah tidak seperti makhluknya, tidak seperti segala sesuatu. Karena ka dengan mithl itu artinya sama kan? Ka itu artinya seperti, mithl itu juga artinya seperti. Dirangkai dalam satu rangkaian. Laisa kamitslihi syai', dia Allah tidak seperti segala sesuatu. Jadi kalau Allah itu tidak seperti segala sesuatu, ya. Kalau dia tidak seperti segala sesuatu, maka lebih-lebih lagi dia tidak seperti segala sesuatu. Seperti segala sesuatu saja tidak, apalagi seperti segala sesuatu. Paham nggak? Ini kan beda ini kan antara Mbak Ines dengan Mas Rozi kan beda. Ya. Jadi saking bedanya saya mengatakan saking bedanya. Ini enggak sama dengan ayat ya, tapi ini saking bedanya. Seumpama saya mengatakan, ini loh Mbak Ines ini. Tidak seperti Rozi. Seperti yang seperti Rozi saja tidak, apalagi seperti Rozi. Tidak sama dengan yang sama dengan Rozi, apalagi sama dengan Rozi. Jadi tidak tidak seperti yang seperti dengan Rozi, ya. Yang seperti Rozi saja tidak, apalagi seperti Rozi gitu loh. Paham? Artinya beda jauh. Ini perempuan, ini laki-laki. Ini yang satu cantik, yang satu ganteng kan. Yang satu berasal dari sana, yang satu berasal dari sini misalkan. Ya, sifatnya pun beda, wajahnya beda, tinggi badannya beda. Nah itu ya. Jadi antara satu makhluk dengan makhluk yang lain saja banyak perbedaannya. Apalagi antara sang Khalik dengan makhluk. Dari semua segi tidak sama. Dari semua segi tidak sama. Nah ayat ini disebut para ulama dengan istilah apa? Ayat muhkamat. Ayat yang sudah jelas maknanya. Ayat yang tidak perlu ditakwil. Ayat yang tidak bisa dipalingkan ke arti yang lain selain arti bahwa Allah Ta'ala tidak sama dengan apapun, tidak bisa dibayangkan, tidak serupa dengan siapapun, tidak serupa dengan apapun.
Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak setara dengan seorang pun. Ayat ini juga adalah ayat muhkamat. Hal ta'lamu lahu samiyya. Allah tidak sama dengan segala sesuatu. Ayat ini juga adalah ayat muhkamat. Fala tadribu lillahil amthal. Janganlah kalian menjadikan serupa-serupa bagi Allah Subhanahu wa taala. Walillahil mathalul a'la. Dan Allah memiliki sifat-sifat yang tidak sama dengan sifat-sifat selainnya. Ayat-ayat yang kami baca tadi semuanya ini adalah ayat-ayat muhkamat, ayat-ayat yang tidak memiliki arti lain kecuali arti bahwa Allah tidak sama dengan segala sesuatu. Jelas, artinya jelas. Secara bahasa artinya apa? Jelas. Nah, yang kedua ada ayat-ayat mutasyabihat. Ada ayat-ayat yang disebut dengan istilah apa? Mutasyabihat, ayat yang belum jelas maknanya secara bahasa. Artinya apa? Ayat-ayat yang memiliki kemungkinan beberapa arti. Ayat-ayat yang secara bahasa memiliki beberapa kemungkinan makna. Dan untuk menentukan makna yang tepat dibutuhkan perenungan yang mendalam dari para ahli tafsir, ahli bahasa dan seterusnya. Nah, di dalam menyikapi ayat mutasyabihat, para ulama memiliki dua metode. Metode yang pertama adalah metode tafwid. Metode apa? Tafwid. Fawwada, yufawwidu, tafwidon. Artinya apa? Menyerahkan maknanya kepada Allah. Tidak menentukan makna terhadap ayat-ayat mutasyabihat itu. Mereka mengimani ya ayat itu sebagai bagian dari Al-Quran, sebagai bagian dari apa yang Allah wahyukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka meyakini bahwa yang dimaksud ayat ini bukanlah berarti Allah memiliki sifat-sifat makhluk, ya. Dan mereka menyerahkan, tidak memberikan makna sedikit pun terhadap ayat ini, dan mereka menyerahkan, memasrahkan maknanya secara terperinci kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti ayat apa? Yang biasa dicontohkan oleh para ulama, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Ini adalah salah satu ayat mutasyabihat. Seakan-akan ya, ayat mutasyabihat itu ayat-ayat yang belum jelas maknanya, ayat-ayat yang secara zahir, secara lahiriah seakan-akan memberikan persangkaan kepada kita bahwa Allah sama dengan makhluk. Allah bertempat, Allah beranggota badan, Allah ada di mana-mana misalkan. Itu kan sifat-sifat makhluk semuanya itu ya. Nah, ayat-ayat mutasyabihat itu zahirnya secara lahiriah seakan-akan memiliki makna bahwa Allah sama dengan makhluk atau memiliki sifat-sifat makhluk. Nah, oleh karena itu di dalam menyikapi ayat ini para ulama memiliki dua metode dan dua-duanya valid. Dua-duanya benar. Pertama adalah metode apa? Tafwid. Yang kedua adalah metode takwil. Tafwid disebut juga takwil ijmali, mentakwil secara global. Artinya seperti yang kami sampaikan tadi, apa? Tidak mengambil makna zahirnya, tetapi mengimaninya, kemudian meyakininya sebagai bagian dari Al-Quran, tetapi tidak menentukan makna secara khusus dan menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah seperti ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Sebagian besar ulama salaf mereka melakukan tafwid terhadap ayat-ayat mutasyabihat. Sebagian kecil melakukan takwil. Ya, takwil itu artinya menentukan makna yang sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa dan sesuai dengan keagungan serta kemahasucian Allah Subhanahu wa taala. Jadi
tafwid itu dilakukan oleh sebagian besar ulama salaf dan sebagian kecil ulama khalaf, sedangkan takwil atau takwil tafsili itu dilakukan oleh sebagian besar ulama khalaf dan sebagian kecil ulama salaf. Ada salaf, ada khalaf. Salaf itu artinya apa? Para ulama yang hidup pada 3 abad pertama Hijriah, abad 1, abad 2, abad 3. Ya, 300 tahun pertama Hijriah. Para ulama yang hidup pada 300 tahun pertama Hijriah atau 3 abad pertama Hijriah, itu mereka disebut ulama salaf. Sebagian besar ulama salaf melakukan tafwid. Ketika mereka dihadapkan atau berhadapan dengan ayat-ayat mutasyabihat, maka yang mereka lakukan adalah apa? Mentafwid. Artinya menyerahkan maknanya kepada Allah, tidak menentukan makna sedikit pun terhadap ayat mutasyabihat. Pokoknya mereka meyakini bahwa ayat itu adalah bagian dari Al-Quran, kemudian mereka tidak meyakini makna zahirnya, makna yang pertama kali dipahami oleh seseorang ketika membaca, mereka tidak meyakini itu. Kemudian mereka menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan takwil itu artinya seperti yang tadi sudah kami sampaikan juga, apa? Takwil atau disebut juga takwil tafsili, ini dilakukan oleh sebagian besar ulama khalaf, para ulama yang hidup setelah abad ke-3 Hijriah, abad ke-4, abad ke-5, abad ke-6 dan seterusnya sampai sekarang. Ini disebut sebagai ulama apa? Khalaf, ulama khalaf. Sebagian besar ulama khalaf mereka melakukan takwil. Ya, melakukan apa? Takwil, memalingkan ayat atau hadis yang mutasyabihat itu dari makna zahirnya, kemudian menentukan maknanya secara khusus yang sesuai dengan kaidah bahasa dan sesuai dengan keagungan serta kemahasucian Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya adalah apa? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ini adalah ayat mutasyabihat, salah satu dari sekian ayat mutasyabihat. Satu dari sekian ayat apa? Mutasyabihat. Orang yang baru belajar bahasa Arab, ya, makna yang tergambar di dalam benaknya pertama kali ketika membaca ayat ini bahwa istawa itu artinya adalah duduk atau bertempat tinggal. Makna pertama yang dipahami ketika seseorang membaca ayat ini, maka makna yang terlintas pertama kali di dalam benaknya atau disebut makna zahirnya, ya, makna letterleknya, makna lahiriahnya yang tergambar pertama kali, yang kesan pertama kali di dalam benak mengenai arti istawa adalah apa? Duduk atau bersemayam. Duduk atau bersemayam atau bertempat tinggal. Makanya ini disebut ayat mutasyabihat. Nah, kita lihat di dalam kamus-kamus besar bahasa Arab seperti Tajul Arus, ya, dan kamus-kamus besar bahasa Arab yang lain, ternyata secara bahasa istawa itu memiliki 15 arti. Istawa itu memiliki 15 arti. Istawal qamaru artinya bulan itu telah bulat. Istawal maliku 'alal bilad, raja itu telah menguasai suatu negara. Istawatil fakihatu, buah itu telah matang. Istawal ma'u, air itu telah mendidih. Imam mengatakan kepada para makmum sebelum pelaksanaan sholat berjamaah, istawu. Istawu itu berasal dari kata istawa. Artinya apa? Luruskanlah. Ya. Susunlah barisan secara lurus, istawu. Ya, padahal arti zahirnya adalah apa? Duduk atau bersemayam. Kan ketika imam mengatakan kepada makmum istawu, ada nggak makmum yang kemudian duduk sebelum pelaksanaan sholat Jumat, sebelum pelaksanaan sholat berjamaah? Apa yang mereka lakukan? Merapatkan barisan, meluruskan barisan. Karena arti istawa itu salah satunya adalah apa? Lurus. Nah, kemudian istawa juga bisa berarti duduk. Istawa juga bisa berarti bersemayamnya seorang raja di atas singgasananya.
Jadi istawa di dalam ayat ini, ayat 5 dalam surat Thaha ini memiliki kurang lebih 15 arti. Oleh karena itu ayat ini memiliki beberapa kemungkinan makna. Nah, arti duduk tidak sesuai dengan keagungan dan kemahasucian Allah. Arti lurus tidak sesuai dengan keagungan dan kemahasucian Allah. Arti bulat juga tidak sesuai. Arti matang juga tidak sesuai. Arti mendidih juga tidak sesuai. Yang sesuai mana? Di antara 15 makna itu yang sesuai adalah menguasai dan menundukkan. Qahara, wastaula, menguasai dan menundukkan. Oleh karena itu, ketika para ulama memilih metode takwil, ketika para ulama misalkan memilih metode yang kedua yang digunakan oleh sebagian besar ulama khalaf, yaitu takwil, maka yang mereka katakan terkait dengan ayat ini adalah apa? Ayat ini artinya adalah bahwa Allah yang maha pengasih menguasai dan menundukkan arasy. Menguasai dan menundukkan arasy. Ini namanya takwil. Jadi secara bahasa tidak bertentangan dan secara akidah sesuai dengan keagungan dan kemahasucian Allah Subhanahu wa taala. Secara bahasa tidak salah. Kenapa? Karena memang salah satu arti dari istawa adalah apa? Menguasai dan menundukkan. Menguasai dan menundukkan. Ini namanya takwil. Memalingkan ayat dari makna zahirnya dengan makna yang sesuai dengan kaidah bahasa dan sesuai dengan kemahasucian serta keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tafwid, misalkan tafwid, kalau kita misalkan mengikuti sebagian besar ulama salaf yang melakukan tafwid terhadap ayat-ayat mutasyabihat terkait dengan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, itu berarti kita meyakini makna yang terkandung di dalam ayat ini, kemudian kita yakini bahwa istawa ini tidaklah bermakna dengan makna-makna jismiyah, dengan makna-makna yang serupa dengan makhluk, ya, tetapi memiliki makna yang sesuai dengan keagungan dan kemahasucian Allah, tetapi kita tidak menentukan maknanya. Maknanya apa? Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita imani ayat ini dan kita yakini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala dan tidak kita tentukan maknanya apa. Jadi kalau kita ingin menggunakan metode tafwid atau takwil ijmali, maka ayat mutasyabihat ini tidak bisa diterjemahkan dengan bahasa apapun. Tidak bisa diterjemahkan dengan bahasa apapun. Jadi kita kalau ingin menerjemahkannya ya berarti apa? Kalau kita ingin menerjemahkannya berarti ya Allah yang maha pengasih istawa atas arsy, gitu aja. Istawa tidak bisa diterjemahkan. Kenapa? Karena memang kita serahkan maknanya kepada Allah. Inilah hakikat dari tafwid. Kemudian begini, yang penting lagi bahwa tidak semua ulama salaf itu melakukan tafwid. Ada sebagian ulama salaf itu yang juga melakukan takwil terhadap ayat-ayat mutasyabihat dan hadis-hadis yang mutasyabihat. Contohnya seperti apa? Seperti siapa? Sahabat Ibnu Abbas, Imam Mujahid, salah satu murid Ibnu Abbas, Imam Ahmad Ibnu Hanbal, Imam Al-Bukhari, dan beberapa ulama serta beberapa sahabat yang lain, mereka melakukan takwil terhadap ayat-ayat mutasyabihat dan terhadap hadis-hadis mutasyabihat. Contohnya adalah apa yang dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma terhadap ayat Allahu nurus samawati wal ard. Allahu nurus samawati wal ardi. Ini adalah salah satu ayat mutasyabihat, ya. Karena nur itu arti zahirnya, arti letterleknya adalah cahaya. Ya, kalau dikatakan bahwa Allah adalah cahaya, nggak layak, karena cahaya itu makhluk. Karena cahaya itu adalah apa?
makhluk, tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, turjumanul Quran atau tarjumanul Quran, ahli tafsir Al-Quran di kalangan para sahabat, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Al-Asma' was Sifat, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsir At-Tabari, dan selain keduanya, bahwa sahabat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma melakukan takwil terhadap ayat Allahu nurus samawati wal ard. Apa kata beliau? Allahu nurus samawati wal ardi ay hadi ahli samawati wa humul malaikatu wa hadi ahli al-ardi minal insi wal jinni linuril iman. Linuril iman, artinya Allah nur, kata nur di situ artinya adalah maha petunjuk, ya, bukan cahaya. Allah adalah yang memberikan atau menganugerahkan petunjuk atau nur, cahaya keimanan kepada penduduk langit yaitu para malaikat, dan kepada penduduk bumi yaitu manusia dan jin. Allah lah yang memberikan petunjuk kepada mereka terhadap atau memberikan petunjuk terhadap mereka kepada cahaya keimanan. Dan ini sesuai dengan konteks ayat. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menegaskan yahdillahu linurihi may yasha. Yahdi, Allah memberikan petunjuk. Jadi kata nur di dalam permulaan ayat, Allahu nurus samawati wal ardi, artinya adalah hadi. Makanya dalam satu rangkaian dalam Al-Asma Al-Husna, setelah An-Nur apa? An-Nur Al-Hadi, An-Nurul Hadi. Artinya sama, yaitu maha memberikan petunjuk keimanan kepada penduduk langit yaitu para malaikat, dan kepada penduduk bumi yaitu manusia dan jin kepada apa? Cahaya keimanan. Jam berapa? Kita lanjutkan insya Allah minggu depan. Pembahasan selanjutnya adalah bait nazam ke-41 dan 42 terkait dengan kalamullah. Bait nazam ke-43 terkait dengan sifat mustahil bagi Allah. Bait nazam ke-44 terkait dengan sifat jaiz Allah, dan seterusnya, ya. Masih panjang ini. Kitab ini terdiri dari 144 bait, ya, 144 nazaman. Kita baru menyelesaikan 40 bait. Masih panjang. Masih berapa? Lebih dari 100, ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.